ngevlog di kebun Sen. Halo, selamat datang di Kabar Bisnis. Seperti biasa, kalau di Kabar Bisnis ini kita punya informasi-informasi menarik Ya. seputar dunia bisnis, desain grafis, ya ataupun seperti itulah. Mantap. Pokoknya. Usaha lah ya. Atau usaha seperti itu. Yang tentunya bisa ngasih informasi dan manfaat buat teman-teman nih. Oke. Sekarang kita akan bagikan kisah atau info bisnis dari Detik Finance ya. Oke. Nah, jadi di sini terkait tentang bisnis mocktail. Mocktail kan Mocktail. biasanya itu di hotel ya atau di restoran-restoran mewah lah. Oh, Tapi iya, dia bisa iya. kaki lima. Ya, oke. Jadi bisnis mocktail kaki lima ala bartender Mm-mm. sebulan bisa balik modal. Oke, mocktail itu minumannya yang Iya. yang biasa dikocok. Jangan gitu? dikocok-kocok gitu. Ya. Oke. Nah, kita baca nih ya beritanya ya. Bisnis minuman memang nggak ada matinya. Salah satu yang lagi menjamur adalah mocktail. Jadi teman-teman tahu sendiri mocktail, silakan di searching di Google, itu ada yang namanya mocktail, itu adalah salah satu jenis minuman ya. Nah, kan kalau biasanya kita lihat itu kan minuman ada boba, yang nggak sih? Apalagi Iya. Boba, kopi, terus cappuccino cincau dulu ya, iya nggak? Terus cendol, pernah ada cendol. Gitu. Nah, sekarang ada lagi nih, di 2021 ada yang namanya mocktail. Nah, jika biasanya minuman warna-warni, racikan bartender itu adanya di restoran mewah, ya nggak sih? Nah, ya kan suka ada yang warna-warni gitu, entah itu yang memang halal ataupun yang menggunakan alkohol seperti itu. Nah, kini mocktail tersebut itu bisa didapatkan di kaki lima loh. Oh my god. Wow. Wah, seru juga nih. Nah, dikatakan di sini adalah Jai salah satu seorang bartender yang dulunya mengabdikan diri di restoran, mulai menjajal bisnis mocktail di pinggiran jalan. Nah, usahanya ini dimulai dari awal 2017 nih, Oke. di kawasan Universitas Pamulang. Umpam ya. Tercetus untuk membuat bisnis minuman ini karena kan memang kita punya basic dan background bartender serta kerja di restoran juga, kata owner T dan mocktail itu saat berbincang dengan Detikcom baru-baru ini. Nah ini juga bisa diambil nih dari teman-teman yang bingung berwirausaha. Iya. Dia kan dikatakan tadi dia berwirausaha ini karena memang ada backgroundnya, ya enggak sih? Nah, kalau teman-teman memang bingung mau usaha apa, ya kalian punya keahlian apa? Atau kalian dulu kerjanya di bidang apa? Iya. Nah, itu jadikan sumber penghasilan kalian. Jadi kalian nggak ada alasan lagi, aduh pengen usaha apa, bingungnya. Iya, betul. Bisa mulai dari yang terdekat ya. Iya. Iya. Nah, yang terdekat dengan kita, misalnya skill kita atau kita pernah bekerja di bidang apa, nah kita jadikan itu sebuah usaha seperti itu. Nah, mocktail ini sederhananya adalah minuman dari campuran sirup dengan minuman bersoda tanpa alkohol. Itu walaupun memang ada yang alkoholnya. Sedangkan yang mengandung alkohol ada koktail. Yang alkohol koktail, yang halal itu mocktail. Oke lah kalau begitu. Yang sirup ya. Yang sirup. Selain mocktail, dia juga menjual teh. Salah satu variannya adalah Thai tea. Nah, sejak awal mulai usahanya, dia mendapat respon yang bagus. Saat itu, kata dia belum banyak yang menjual mocktail di pinggir jalan ala kaki lima. Nah, ini juga nih yang menarik. Ketika kalian menjadi seorang pioner, itu maksudnya yang terdepan lah ya, yang utama, yang pertama dalam membuat usaha, itu pasti akan yang menjadi yang mudah diingat. Brand yang paling mudah diingat. Betul sekali. Misalnya ayam apa? Kalau kita ayam ingatnya KFC. Ya, Ya, kayak kan. kemudian disusul McD pun dulu burger ya. Ya, itu lebih ke burger sih kalau di brand image di aku gitu ya. Iya gitu. Terus komputer pasti kita ingatnya apa? Ininya apa? Prosesornya Oh, Intel. Ya. Ya. Itu kan pasti Intel ada di mana-mana. Ada Ya. di Microsoft di mana-mana. Itu jadi dia lebih ke Minuman kemasan. minuman kemasan apa nih? Aqua. Bahkan Iya, gitu. bukan merek lain juga disebutnya Aqua juga. juga gitu. Nah itu dia, jadi pioner itu bagus sekali.
Nah, seiring berjalannya waktu, akhirnya kita sudah mempersiapkan preparean bila mana kita mau buka usaha ini untuk memperluas lah istilahnya. Jadi dia ada rencana untuk memperluas, kemudian membuka pulang-pulang usaha untuk orang yang ingin buka usaha dengan budget yang nggak terlalu mahal. Nah, karena dia jadi pioner, akhirnya dia memberanikan diri kalau istilah kita adalah buka cabang, entah itu buka cabang sendiri ataupun franchise ya. Good job. Nah, akhirnya pada 2019 dia membuka kemitraan buat orang-orang yang menjual mocktail. Nah, dia menyiapkan segala kebutuhan yang diperlukan untuk calon mitra dengan membayar 5 juta. 5 juta doang udah jadi. 5 juta doang udah bisa usaha ya. Tanpa kalian punya modal ratusan juta. Tanpa harus pusing. Tanpa harus pusing juga, diajarin juga di sini. Jadi dia sudah memiliki 60 mitra. Wow. Mantap. Tersebar di Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Kata Jai, para mitra bisa balik modal hanya dalam waktu 1 bulan asal giat berjualan. Perhitungan keuntungannya gini nih katanya. Biaya per cup 5.000, dijual 10.000. Nominal penjualannya per harinya dari 50 cup. Artinya dapat kotor per hari 500.000 dikali 30 hari 15 juta. Pendapatan kotor itu dikurangi biaya per cup. Nah, sebulannya misal 7,5 juta, sewa lokasi 1 juta misalnya. Karyawan 1,5 juta dan mendapatkan keuntungan bersih 5 juta per bulan. Mantep gak tuh? Satu cabang 5 juta ya. Nah, kalau misalnya dengan kata lain bisa balik modal dalam sebulan lah gitu. 5 juta itu bayar 5 juta balik gitu langsung. Bagi yang tertarik menjajal bisnis tersebut bisa mengunjungi akun Instagramnya tmocktail.id. Nah, banyak sekali ya pelajaran yang kita dapatkan dari si Jai ini gitu. Iya, pertama bisa memulai bisnis itu dari yang terdekat, dari diri kita, dari lingkungan kita, gitu ya. Kedua, cari bisnis yang memang jarang atau yang istilahnya pioner lah gitu. Ya. Kalian bisa update atau kalian bisa cari mungkinan yang tadinya di hotel bisa kalian jual di mana? Kaki lima, gitu. Apalagi nu. Ya, inspirasi bisnis yang buat pertama masih banyak buat di Indonesia. Kayak makanan-makanan dari luar negeri itu bisa kita datangkan ke sini gitu kan. Nah, itu juga. Kan itu banyak varian yang tentu aja kita bisa racik dengan rasa lokal. Betul. Bahkan KFC pun siapa tuh yang punyanya tuh anaknya Sean Galael ya kalau nggak salah. Dia bikin lagi yang baru tuh dari luar negeri, Taco Bell kalau nggak salah namanya. Taco Bell ada tuh. Iya. Ya itu dia bikin dan franchise juga dari luar negeri. Iya, ya itu buat makanan ya, inspirasi salah satu buat kayak gitu. Buat yang core bisnis yang lain juga bisa kayak gitu ya. Bisa bang. Itu yang kedua. Terus apa lagi ya? Tadi Strategi bisnis. ya Kemitraan. Kita bisa bikin buat kemitraan yang bisa franchise, atau bisa buka cabang sendiri. Buka cabang sendiri yang tentunya itu bisa membuat makin banyak keuntungan buat kita. Gitu. Yang penting manajemennya kita udah menguasai dulu. Betul. Kayak gitu. Intinya sih kalau misalnya tadi kan bilang Dino manajemennya menguasai dulu. Intinya sebelum kita buka kemitraan kita harus terjun Langsung ya. Nggak bisa tuh yang namanya kita langsung ibaratnya autopilot. Sebenarnya walaupun sebenarnya nggak ada bisnis yang bisa autopilot sih. Tetap aja harus Di maintenance gitu. Meskipun lu banyak uang, tetap aja harus melihat gitu kan. Iya. Gimana kalau ditipu sama karyawan gitu kan? Bisa autopilot, bisa autopilot sebenarnya. Brand kamu jalan, tapi kamunya udah nggak ada. Itu sudah sama keturunan yang lain lah. Nggak, ya, pokoknya banyak Pelajaran yang bisa diambil lah. ya pelajaran yang bisa diambil dari kisah tersebut. Baik, itu aja sih berita kali ini. Mudah-mudahan menginspirasi ya. Betul. Oke, thank you. Kalau suka dengan video ini silahkan di like, di komen, di subscribe. Juga jangan lupa Di share. biar makin banyak orang yang terinspirasi sama berita-berita bisnis kayak gitu. Oke, thank you. Sampai jumpa di vlog kita selanjutnya. Bye-bye.